Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hanafidina azzakumullah. Hadis yang berikutnya menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Fatimah radhiyallahu taala anha binti Rasul alaihi salatu wassalam. Anil Miswar ibni Makhramah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innama Fatimatu bid'atun minni yu'dhini ma adhaha. Rawahu Muslim al-Bukhari wal lafdhu li Muslim. Dari Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innama Fatimatu bid'atun minni. Sesungguhnya Fatimah itu adalah satu bagian dari aku. Yu'dhini ma'adhaha. Sangat menyakitkan aku segala sesuatu yang menyakitkan Fatimah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim al-Bukhari wal lafdhu li Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Nabi. Dikatakan sebagai bid'atun minan Nabi, satu bagian dari Nabi. Dikarenakan memang Fatimah darah daging Nabi, putri Nabi. Keutamaan yang kedua ialah kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, yu'dhini ma'adhaha. Mengganggu aku, menyakiti aku, apa saja yang menyakiti Fatimah. Artinya kalau ada seseorang yang menyakiti Fatimah, kalau ada orang yang mengganggu Fatimah, berarti mengganggu Rasulullah SAW. Kalau seandainya ada orang yang mencela atau merendahkan Fatimah radhiyallahu anha, berarti dia telah menghinakan Rasulullah SAW. Demikian seterusnya. Hadis ini khonafidina azzakumullah disabdakan oleh Rasulullah SAW berkaitan tentang adanya berita bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menantu Rasul mau poligami, mau ta'addud dengan putrinya Abu Jahal. Dan itu tidak disukai oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah SAW pun menyampaikan hal ini kepada para sahabat. Salah satu alasan Rasul menolak Ali bin Abi Thalib ta'addud poligami dengan putri Abu Jahal, dikarenakan Fatimah terganggu dengan itu, tersakiti dengan itu. Maka beliau mengatakan innama Fatimatu bid'atun minni yu'dhini ma'adhaha. Fatimah itu satu bagian dari aku. Sangat menyakiti aku, sangat mengganggu aku, apa saja yang menyakiti Fatimah. Kalau Fatimah merasa terganggu, merasa tersakiti, dimadu dengan putrinya Abu Jahal, maka Rasul pun tersakiti dengan itu. Alasan yang kedua, Rasulullah SAW menolak Ali bin Abi Thalib ta'addud dengan putri Abu Jahal. Sebab tidak mungkin disatukan antara putri musuh Allah Abu Jahal dengan putri Rasulullah SAW Fatimah pada seseorang laki-laki, yaitu Ali bin Abi Thalib. Naam. Sebagian pihak berhujjah dengan riwayat ini untuk menolak poligami. Salah besar. Salah besar.
Dikarenakan Rasulullah SAW berpoligami, para sahabatnya berpoligami, para tabi'in berpoligami, perkara yang sangat Al-Quranul Karim. Tapi kejadian itu sifatnya kondisional, kasuistik, khusus untuk Fatimah radhiyallahu taala anha dengan beberapa alasan tadi. Maka tidak boleh bagi kaum wanita muslimah berhujjah, berdalil dengan riwayat semacam ini untuk menolak suaminya poligami. Ya juz. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, riwayat ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Fatimah radhiyallahu taala anha. Keutamaan yang lain yang dimiliki Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau adalah putri yang paling dicintai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fatimah ini paling mirip dengan Nabi alaihi salatu wassalam, cara jalannya dan segala macamnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam sangat memuliakan Fatimah radhiyallahu taala anha. Kalau Rasul datang, maka Fatimah menyambutnya. Fatimah pun mencium Rasul dan mendudukkan Rasul di sisi Fatimah radhiyallahu taala anha. Juga ketika Fatimah datang, Rasul menyambutnya dan mendudukkan Fatimah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fatimah pula barakallahu fikum yang diberi rahasia khusus oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di hadapan ummahatul mukminin. Dibisiki oleh Rasulullah. Bisikan pertama Fatimah menangis. Bisikan yang kedua Fatimah tertawa, tersenyum. Aisyah radhiyallahu taala anha penasaran dengan itu. Ketika Rasul pergi ditanya, "Apa tadi?" Katanya, "Fatimah, aku tidak akan menyebarkan berita Rasulullah alaihi salatu wassalam semasa masih hidup." Maka ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam masih hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Aisyah bertanya lagi, "Apa yang dulu dibisikkan Rasul kepadamu?" Katanya Fatimah radhiyallahu taala anha, "Rasulullah alaihi salatu wasallam membisikkan kepada aku bahwasanya akan datang ajal menjemput Nabi." Maka saya menangis. Lalu beliau membisikkan kepada aku bahwasanya aku adalah keluarga Nabi, keluarga Rasul yang pertama kali akan menyusul Nabi alaihi salatu wasallam. Maka saya pun tersenyum. Dan persis seperti yang dikabarkan Rasul, pasca meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, dari keluarga Rasul yang kali pertama menyusul Nabi wafat adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Disebutkan dalam sejarah 6 bulan sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anha. Ini fadilahnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Cukuplah dia sebagai putri Nabi, wanita yang salihah. Cukuplah dia sebagai bid'atun minan Nabi, sebagai sebuah keutamaan, sesuatu yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita yang lain. Fatimah radhiyallahu taala anha. Dari Fatimah itulah lahirlah Hasan dan Husain, kedua cucu yang paling dicintai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kedua cucu yang dari mereka berdualah munculnya Ali, keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Dari mereka lah munculnya generasi-generasi yang mulia pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dari Fatimah pula munculnya nanti di mendekati yaumul qiyamah Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar Muhammad ibnu Abdullah Al-Hasani Al-Fatimi Al-Hashimi Al-Qurashi Al-Arabi. Muhammad bin Abdullah dari keturunan Hasan, dari keturunan Fatimah, dari Bani Hashim, dari Quraisy, dari bangsa Arab. Naam. Fatimah radhiyallahu taala anha, mencintai Fatimah termasuk mencintai Nabi. Mencintai Fatimah termasuk kewajiban. Mencintai Fatimah termasuk konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah, karena Fatimah bid'atun minan Nabi alaihi salatu wassalam. Naam ya ikhwan. Hadis yang berikutnya menjelaskan tentang keutamaan Hasan dan Husain. An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli al-jannah. Rawahu Ahmad wa sahahahu al-Wadi'i fi Sahih al-Musnad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma adalah dua tokoh pemuda-pemuda ahli jannah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitabnya As-Sahihul Musnad. Hadis ini menerangkan keutamaan Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma. Keutamaannya ialah mereka berdua termasuk orang yang diberitakan Rasul termasuk ahlul jannah. Bukan semata-mata ahlul jannah, tapi sebagai sayyid syababi ahlul jannah. Tokohnya pemuda-pemuda ahlul jannah. Tokohnya pemuda-pemuda ahlul jannah. Dari hadis ini dipastikan bahwasanya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma fil jannah. Dipersaksikan masuk surga. Husain bin Ali pun juga demikian dipersaksikan masuk ke dalam surga. Dengan sabda Rasul ini. Bahkan termasuk tokoh-tokoh ahlul jannah. Barakallahu fikum. Prinsip kita dalam bab syahadah mempersaksikan orang dengan surga dan neraka sangat jelas. Hukum asalnya barakallahu fikum tidak boleh kita mempersaksikan seseorang itu termasuk ahlul jannah kecuali orang-orang yang memang diberitakan langsung oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam termasuk ahlul jannah. Kalau Allah mengatakan dia ahlul jannah, ahlul jannah. Kalau Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan beliau sebagai ahlul jannah, maka ahlul jannah. Selain itu, tidak bisa kita mempersaksikan seseorang termasuk ahlul jannah, walaupun imannya kuat, walaupun takwanya kuat. Kita hanya mengharapkan kebaikan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa dan mati di atasnya. Begitu pula terkait dengan mempersaksikan orang dengan neraka. Tidak boleh mempersaksikan orang dengan neraka kecuali yang dipersaksikan oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau Allah menyatakan fulan termasuk ahlun nar, ahlun nar. Kalau Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan fulan termasuk ahlun nar, ahlun nar. Kalau tidak, maka tidak bisa kita mempersaksikan seseorang termasuk ahlun nar. Kita hanya menyatakan, kita mengkhawatirkan orang-orang yang mati di atas kejelekan-kejelekannya. Wallahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Qanatina azakumullah. Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma sesungguhnya tidak meninggal dalam keadaan muda. Tidak meninggal dalam keadaan muda. Tetapi dalam hadis ini Rasul mengatakan sayyida syababi ahlil jannah. Tokoh-tokoh pemuda ahlul jannah. Tokoh-tokoh pemuda ahlul jannah. Dikatakan oleh para ulama, Rasul bersabda denda saat itu ketika Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma sebagai seorang pemuda. Sebagai seorang pemuda. Barakallahu fikum. Naam, walaupun Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma meninggal dunianya bukan lagi muda. Jadi Rasul bersabda ketika itu. Sehingga penggambarannya ketika itu. Sebagai tokoh-tokoh pemuda-pemuda ahlul jannah. Dan juga memang nanti ahlul jannah muda-muda semua ya. Ada enggak orang tua yang masuk surga? Tidak ada. Tidak ada orang tua yang masuk surga. Tidak ada mbah-mbah, nenek-nenek, tidak ada yang masuk surga. Mohon maaf ya. Tidak ada yang masuk surga. Yang masuk surga usianya masih muda-muda. Barakallahu fikum. Nanti di surga muda kembali. Barakallahu. Nama ya. Selebihnya antum bisa membaca secara panjang tentang Al-Hasan wal Husain
radhiyallahu taala anhuma, terutama tentang Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dijadikan sebagai pegangan. Anda bisa membaca penjelasan panjang dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah tentang siapa sesungguhnya pembunuh Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Khulasahnya pembunuhnya adalah para pengkhianat dari kalangan Rafidhah. Wallahul musta'an. Yang berikutnya ialah keutamaan Khadijah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata, basyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah bint Khuwailid bi baitin fil jannah. Katanya Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan kabar gembira kepada Khadijah bintu Khuwailid dengan sebuah rumah di dalam surga. Rawahu Muslim. Maka dengan hadis ini juga dipastikan Khadijah bintu Khuwailid, istri pertama Nabi alaihi salatu wassalam, di surga tempatnya. Khadijah termasuk ahlul jannah, bahkan dikasih rumah khusus di surga nanti. Dikarenakan Rasul yang memberikan kabar gembira demikian. Ini menunjukkan keutamaan besar Khadijah bintu Khuwailid. Keutamaan yang lain barakallahu fikum, ketika Rasulullah SAW memberitakan kamula minar rijali katsir, telah sempurna dari kalangan kaum laki-laki orang yang sangat banyak. Walam yakmul minan nisa, dan belum sempurna, tidak sempurna di kalangan wanita melainkan beberapa orang saja. Di antaranya Khadijah bintu Khuwailid. Di antaranya Maryam bintu Imran. Di antaranya Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. Ini yang sempurna dari kalangan kaum wanita. Di antaranya siapa ya, Pak? Khadijah bintu Khuwailid. Rasulullah SAW menikahi Khadijah. Dan Rasulullah SAW mendapatkan anugerah putra dan putri hanya dari Khadijah. Hanya dari Khadijah. Khadijah radhiyallahu taala anha yang membela Rasulullah SAW lahir batin. Khadijah radhiyallahu taala anha yang membela Rasul dengan segenap harta yang dia miliki. Khadijah radhiyallahu taala anha awwalu man aslama minan nisa, wanita pertama yang masuk Islam. Wakila, dan dikatakan awwalu man aslama mutlaqa, orang yang kali pertama masuk Islam secara mutlak itu Khadijah. Khadijah pula yang menenangkan Rasulullah SAW, yang menghibur Rasulullah SAW ketika sedih. Perjuangan Khadijah luar biasa dalam membela dakwah Rasulullah SAW. Wafatnya Khadijah betul-betul memukul hati Nabi kita Muhammad SAW. Kesedihan yang luar biasa beliau rasakan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya Khadijah bintu Khuwailid. Memori dan kenangan-kenangan indah bersama dengan Khadijah terus membekas di hati Rasulullah SAW. Bahkan ketika saudari Khadijah, Halah namanya, datang, Rasul langsung spontan ingat Khadijah. Khadijah. Oh bukan, ternyata Halah. Itu kan menunjukkan memorinya sangat kuat. Kenangan-kenangannya sangat besar dan sangat banyak. Ketika Rasulullah SAW punya sesuatu, pasti beliau memerintahkan seseorang untuk memberikannya kepada keluarga Khadijah. Keluarga Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Barakallahu fikum. Ini Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Di antara keutamaan Khadijah ialah Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim salam untuk Khadijah. Jibril alaihi salatu wassalam juga kirim salam untuk Khadijah. Luar biasa ya. Nah, dapat salam dari Allah Rabbul Alamin dan dapat salam langsung dari malaikat Jibril. Yang menyampaikannya adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Khadijah bintu Khuwailid. Lahirlah dari Khadijah ini putra-putrinya Nabi alaihi salatu wassalam, Fatimah di antaranya.
Fatimah di antaranya. Riwayat yang berikutnya keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Ini sebagai riwayat yang terakhir. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, fadlu Aisyata 'ala nisa, keutamaan Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain, ka fadli tharidi 'ala sa'ir ta'am, seperti keutamaan makanan tharid dibandingkan makanan-makanan yang lain. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini penggambaran fadilahnya Aisyah. Aisyah dibandingkan dengan wanita yang lainnya seperti tharid dibandingkan dengan makanan-makanan yang lainnya. Menunjukkan wanita yang mulia, wanita yang afdal, wanita yang diutamakan, wanita yang disuka oleh semua pihak. Sebagaimana tharid, makanan yang favorit, gitu ya, makanan yang lezat, yang nikmat, yang disuka oleh semua orang, makanan yang lebih didahulukan, diutamakan oleh semua pihak dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Ini di sana di zamannya Rasulullah SAW senang tharid. Ini Banyumas, ya enak mendoan, gitu ya. Barakallahu fikum. Di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tharid itu adonan tepung, ada campuran kacangnya, ada rempah-rempahnya. Yang bikin enak itu ada lahamnya, ada daging kambingnya. Jadi satu gurih-gurih nikmat. Barakallahu fikum. Jadi modelnya kayak bubur gitu ya kan ya. Tapi isinya itu ada lahamnya, kambingnya, ada kacang-kacangnya seperti itu. Yo enak kambing. Laham enak. Apalagi untuk orang-orang Timur Tengah sana yang namanya kambing favorit. Sehingga tharid itu makanan favorit. Di Yaman sepengetahuan saya di beberapa wilayah Yaman ya kawan, tharid itu keluarnya kalau pada acara-acara spesial. Saya baru ketemu tharid ketika ada acara pernikahan. Pernikahan, loh, tharid. Itu pun pas datang sudah habis lahamnya. Ya malas saya makan. Kalau sekitar adalah tepung sama kacang ya banyak. Barakallahu fikum. Ya insyaallah, barakallahu fikum. Ada tharid. Ini salah satu keutamanya Aisyah radhiyallahu taala anha, menggambarkan Aisyah itu adalah afdhalun nisa, wanita yang paling afdal, dan memang tidak ada yang lebih afdal sepeninggal Aisyah sampai yaumul qiyamah nanti daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak ada seorang Aisyah sampai yaumul qiyamah nanti yang lebih afdal daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak ada. Sepeninggal Aisyah. Aisyah pula yang qanafitina azakumullah dikatakan sebagai afqahu nisa'il alam. Wanita dunia yang paling faqih. Wanita dunia yang paling alim. Tidak ada seorang wanita pun sampai yaumul qiyamah nanti sepeninggal Aisyah radhiyallahu taala anha yang lebih alim, yang lebih faqih, yang lebih mulia daripada Aisyah radhiyallahu anha. Luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Sebagai istri Nabi, sebagai istri yang paling dicintai Nabi alaihi salatu wassalam setelah Khadijah, wanita yang paling afdal, yang paling alim, yang paling faqih. Luar biasa. Aisyah radhiyallahu taala anha juga banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lebih dari 1000 hadis. Aisyah pula radhiyallahu taala anha referensi tempat rujukan besar sahabat ketika mereka ikhtilaf, berselisih tentang suatu hukum dan tidak bisa memecahkannya. Referensinya diantaranya untuk memecahkan kasus adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Rujukan kibaru sahabat, pembesar sahabat.
Itu banyak beberapa peristiwa dan kejadian pada masa itu. Mereka rujuknya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Barakallahu fikum. Hadza Aisyah. Muncul pertanyaan sekarang. Mana yang lebih afdal? Khadijah radhiyallahu anha ataukah Aisyah radhiyallahu taala anha? Ya. Mana yang lebih afdal? Khadijah ataukah Aisyah? Ayuhan nas. Jawab. Khadijah apa Aisyah? Khadijah. Khadijah apa Aisyah? Aisyah. Si. Nantum. Khadijah istri Nabi dan Aisyah istri Nabi. Nah, ada tuh bayangkan akhwat namanya Khadijah sama Aisyah. Hati-hati loh. Yang dibahas sekarang Khadijah istri Nabi radhiyallahu anha dan Aisyah istri Nabi radhiyallahu taala anha. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Ya semuanya utama, semuanya mulia, tapi tentu ada yang lebih afdal. Kenapa, Mbah? Khadijah karena pertama kali masuk Islam. Aisyah karena yang paling mulia, yang paling faqih, yang paling alim. Gitu ya. Masya Allah. Ini termasuk perbincangan yang disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku akidah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid memberikan tariqatul jama', mengkompromikan. Beliau menyatakan Khadijah afdal fi awal Islam. Wa Aisyah afdal fi akhir Islam. Atau bahasa lain, Khadijah afdal qabla al-hijrah. Wa Aisyah afdal ba'da al-hijrah. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha lebih utama, lebih mulia. Barakallahu fikum sebelum hijrah, di awal-awal Islam. Sementara Aisyah radhiyallahu ta'ala anha lebih mulia, lebih afdal setelah hijrah di akhir-akhir Islam. Ya karena pas di awal Islam cuma Khadijah yang ada, Aisyahnya belum ada. Ketika di akhir Islam, Khadijah sudah wafat. Adanya cuma Aisyah. Barakallahu fikum. Ini yang umum disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Rata-rata mereka menyebutkan faedah dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Tapi pertanyaannya adalah mana yang lebih afdal secara mutlak? Aisyah atau Khadijah? Khadijah apa Aisyah? Nama ya Pak. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala, Siyar A'lamin Nubala ketika membawakan tarjamah biografinya Khadijah dan biografinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau awalnya membahas keutamaan masing-masing. Keutamanya Aisyah sangat banyak, keutamanya Khadijah sangat banyak. Beliau mengatakan saya bimbang mana yang lebih afdal, Khadijah atau Aisyah, dikarenakan masing-masing punya keutamaan. Namun di akhir beliau mengatakan tetapi Khadijah itu lebih afdal. Khadijah itu lebih afdal. Barakallahu fikum. Faedah yang saya dapatkan dari Syekh Abdurrahman Al-Adani hafizahullah ketika beliau membahas masalah ini, beliau menyatakan pendapat yang menyatakan Khadijah lebih afdal daripada Aisyah radhiyallahu taala anha adalah pendapat jumhurul ulama. Pendapat mayoritas ulama. Di antara yang menyebutkannya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan juga yang lainnya memperinci dengan perincian tadi. Di awal Islam Khadijah lebih afdal. Di akhir Islam Aisyah lebih afdal. Tapi Syekh Abdurrahman juga berpendapat, beliau mengatakan Khadijah afdal. Di antaranya yang menguatkan afdaliyahnya Khadijah. Satu, pertama kali masuk Islam.
Kedua, keturunan. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Gitu ya. Nah, kalau yang ini dijawab sama Aisyah. Katanya Aisyah, ya Rasulullah, mana yang lebih disukai laki-laki? Sebuah taman yang tidak pernah disentuh oleh siapapun. Hanya dia yang menyentuhnya, ataukah sebuah taman yang disentuh oleh orang lain? Jawabannya, yang pertama, yang belum pernah disentuh oleh siapapun, hanya dia yang menyentuhnya. Itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasul menikahi Aisyah dalam keadaan gadis, sementara Khadijah dalam keadaan janda. Sisi yang menguatkan Khadijah lebih afdal ya ikhwan. Kalau Khadijah radhiyallahu taala anha mendapatkan salam dari Allah Rabbul Alamin dan malaikat Jibril. Sementara Aisyah radhiyallahu taala anha mendapatkan salam dari malaikat Jibril saja. Barakallahu fikum. Dan beberapa argumentasi yang lain. Semuanya mulia, tapi yang lebih afdal adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha ialah turunnya beberapa ayat yang membicarakan tentang kesucian Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan-tuduhan kaum munafikin. Disebut dengan qissatul ifk. Dan ayatnya disebutkan di An-Nur. Tentang kasusnya Aisyah radhiyallahu taala anha ini diturunkan bukan 1-2 ayat, beberapa ayat yang dibaca sampai yaumul qiyamah nanti. Itu menunjukkan betapa besar fadilahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kasusnya diabadikan dalam Al-Qur'an, dibela oleh Allah, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan-tuduhan kaum munafikin. Sangat besar. Dari situ para ulama kemudian sepakat, dan itu merupakan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, keyakinan Islam wal Muslimin. Ulama sepakat barang siapa yang menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berbuat serong setelah turun, bukan lagi sesat, dikatakan kafir, sebab dia menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia menentang Allah tabaraka wa taala, berarti dia juga menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat para ulama. Bagaimana kalau ada seseorang yang menuduh istri Nabi yang lain serong? Apa hukumnya? Adapun istri-istri yang lain ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan belum sampai tingkatan kafir, sebab tidak ada ayat yang membicarakan secara khusus. Namun jumhurul ulama, kebanyakan ulama kita menyatakan hukumnya juga kafir. Barang siapa yang menuduh salah seorang istri dari istri-istri Nabi SAW berbuat serong, maka dia kafir. Sebab sama artinya merendahkan dan menjatuhkan Rasulullah SAW. At-tayyibuna lit-tayyibat. Orang baik, laki-laki yang baik dengan perempuan yang baik. Perempuan yang jelek dengan laki-laki yang jelek. Kalau kamu menuduh salah seorang istri Nabi orang yang jelek, itu artinya kamu menuduh Nabi kita Muhammad SAW sebagai orang yang jelek. Dan itu merupakan tindakan kekufuran. Wallahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Itu menunjukkan kehormatan yang sangat tinggi, yang sangat mulia yang ada pada ummahatul mukminin. Ikhwan fillah azakumullah, Aisyah radhiyallahu taala anha ini menjadi TO-nya orang Rafidhah. Menjadi target operasinya orang Rafidhah. Di antara ciri-cirinya orang Rafidhah ialah kalau dia mencela Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan mereka pada acara-acara perayaan mereka, hari-hari besar mereka, itu mereka mencaci maki Aisyah. Aisyah diumpamakan kayak seekor kambing yang kemudian dikuruti hidup-hidup, kemudian ditembak hidup-hidup sampai mati kambing itu dengan keyakinan menembak Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahul musta'an. Itu Rafidhah.
Di samping Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka juga menikam sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Karena Abu Hurairah orang yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Nabi alaihi salatu wasallam. Katanya para ulama, ikaman Rafidhah kepada Aisyah itu menunjukkan makar mereka sesungguhnya ialah menjatuhkan kehormatan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Dikarenakan menikam istri Nabi sama dengan menikam Nabi. Itu makar jahatnya kaum Rafidhah. Itu makar jahatnya kaum Rafidhah. Sesungguhnya sasaran bidik sesungguhnya adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun tindakan mereka yang menikam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu menunjukkan kepada kita kaum Rafidhah berusaha untuk membasmi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena bukan semata-mata kepribadian Abu Hurairah yang mereka hantam. Tapi dikarenakan sahabat yang mulia ini paling banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah SAW. Maka sasaran inti mereka hadis-hadis Nabi. Itu menunjukkan Syiah Rafidhah betul-betul berupaya membasmi dan menghantam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itulah sekte Rafidhah, saya nggak mengatakan Syiah, sekte Rafidhah itu dikafirkan oleh para ulama. Dikafirkan oleh para ulama. Fallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Naam. Ini beberapa hadis, beberapa riwayat yang berkaitan dengan beberapa orang dari Ahlul Bait dan istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa dilihat beberapa riwayat yang lain tentang keutamaan Ahlul Bait yang lain dan juga keutamaan para ummahatul mukminin. Ala kulli hal sikapnya kita seperti yang diuraikan di atas. Sikap kita kepada Ahlul Bait, sikap kita kepada ummahatul mukminin, sikap yang syar'i, sikap pertengahan sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak seperti tindakan Rafidhah yang hulu kepada Ahlul Bait, benci kepada ummahatul mukminin. Juga tidak seperti tindakan kaum Nawasib yang benci kepada Ahlul Bait. Barakallahu fikum wallahu taala a'lam bissawab. Apakah sepeninggal Fatimah radhiyallahu taala anha, Ali radhiyallahu an tidak menikah lagi dan tidak punya keturunan? Menikah lagi. Sepeninggal Fatimah radhiyallahu taala anha, Ali menikah lagi. Di antara keturunannya adalah Muhammad ibnul Hanafiyah. Itu putranya Ali dari ibu yang lain. Dari ibu yang lain. Dan masih banyak lagi istri-istri Ali yang lainnya ya. Banyak ya. Di antaranya ialah banyak ya. Dan punya keturunan. Tapi yang secara nasab yang masih ada sampai sekarang ini dari Fatimah radhiyallahu anha melalui Hasan dan Husain. Selebihnya tidak ada wujudnya. Apakah Ahlul Bait yang masih ada sekarang ini masih hafal rantai nasab mereka sampai kepada Hasan bin Ali? Jawabannya iya. Dijaga betul sampai mereka. Namanya kamu fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan sampai atas. Itu ada. Barakallahu fikum. Akhuna, teman kita Salim Al-Kaf itu punya nasabnya itu. Fulan, 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 fulan terus sampai atas. Punya dia. Itu dijaga betul sama mereka ya. Dan ada kitabnya memang. Kitab khusus yang membahas tentang nasab Ahlul Bait. Nasabnya Alu Ali. Jangankan nasabnya Alu Ali, nasabnya Alu Abbas. Dan yang Abbasiyah Alu Abbas itu ada, tebel bukunya. Segini ya, Ikhwan. Nasabnya Alu Abbas diuraikan dari mulai atas sampai sekarang ini. Disebutkan marga-marga yang besar siapa saja. Nih. Sampai sekarang ini.
Saya lihat, saya tahu kan, saya lihat sendiri. Sempat saya bongkar-bongkar bukunya gitu, Masya Allah. Ya bingung juga dikarenakan saya bukan orang Arab. Dari buku tersebut disebutkan bahwasanya untuk Alu Abbas sampai sekarang ini, yang ada sampai sekarang ini ialah yang termasuk di dalamnya adalah yang Bauzir. Orang-orang Arab dengan marga Bauzir, Bawazir, disingkat Bauzir. Nah, itu termasuk marga yang termasuk Alu Abbas. Ketemunya kepada Abdullah bin Abbas, kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Barakallahu fikum. Nah, walaupun ya masih diperdebatkan, dijaga sama mereka. Masya Allah, tabarakallah.